kayak pasangan. Terus minta foto. Lah handphonenya kan tinggal atu aja barengan begini kan. Ngapain atu-atu? Kayaknya mau ada di masing-masing HP kali, Masing-masing HP kan. Kasih tahu warga-warga yang lain. Ya, Ibu kasih tahu ya. Ya, Ya. suruh kesini ya, Bu. Kesini ya, Bu. Biar Ya. terus Umi, gitu. ini ternyata cara kamu marketingnya bagus ini. Iya Bahasa kan? kita jadi rame. Pak, jadi Works rame, Pak. kan? Iya, iya. Pak, sebenarnya saya mau tanya sama Bapak. Ya. Bapak dandan begini, perasaannya apa, Pak? Malu-malu kucing. Selain KF, temannya juga ikut bermain petak umpet. Tapi lagi-lagi, kegigihan anggota berhasil menemukan lokasi GP bersembunyi. Di kolong mobil, ia diciduk polisi. Kamu itu bikin masyarakat resah aja nyari korban. Persembunyian KF dan GP sudah ketahuan. Kini giliran ME diamankan. Kasih aba-aba kalau sudah siap. Karena kalau cuma ngumpet di belakang rak barang, pasti ketahuan. Kamu lagi masuk ke rumah orang itu, ada pemilik rumahnya. Kamu itu. Yang namanya tawuran hampir mustahil tangan kosong. Pencarian senjata tajam dilakukan. Hasilnya, 9 celurit ditemukan berada di atas motor. Tak lama, seorang pelaku tawuran diminta menunjukkan lokasi ia membuang senjata tajam saat kabur dari kejaran. Hasilnya, 2 celurit kembali ditemukan tergeletak di atas jalan. Selanjutnya, mereka yang berhasil diamankan dikumpulkan menjadi satu. Pemeriksaan terkait siapa pemilik senjata tajam mulai digali. Tadi megangin senjata tajam ini siapa? Jangan bilang nggak tahu. Siapa ngaku? Nih, sajam yang di tangan saya yang warna ungu ini siapa yang pegang? Jujur. 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 Kamu namanya siapa? Hah? Ini di tangan kamu. Jawab jujur. Oke, jujur. Kamu kooperatif. Ya, pegang. Yang saya tanya satu lagi, ini siapa pegang? Kamu siapa namanya? Aku ini, kamu pegang. Terbukti, jika ada tawuran, pasti ada senjata tajam. Jika ada tawuran, pasti ada lawan. Jika ada tawuran, pasti diamankan. Kini, anggota mengincar aliansi mana yang akan mereka serang. Lawannya di mana? Hah? Ayo kasih tunjuk lawannya di mana? Lawannya di mana? Di Kedaung di mana? DNA. Mana? Nama gengnya? Bilang Pak. Cilon. Kok Pecilon? Gengnya? Pak, yang apa? Yang di mana? Lampu merah tuh, Pak. Lampu merah mana? Lampu merah pada sidang tuh, Pak. Lampu merah Sideng. Usia belasan tahun sudah berniat cari korban. Sok jago di arena bentrokan, tapi giliran diamankan, auto nunduk di pojokan. Jangan main-main sama tawuran, karena polisi ada di garis terdepan mengamankan mereka para pembuat keributan. Apa guna kamu tawuran begini? Apa? Hah? Tujuannya apa kamu begini saya tanya? Jawab apa tujuannya? Apa? Jagoan? Ya? Dari korban? Kamu puas kalau ketika kamu ada korban ini? Kamu puas? Kamu jawab! Jawab! Kamu apa tujuannya begini kalau kamu bilang enggak? Apa? Hah? Jawab! Apa? Hah? Kamu tuh kalau cari korban nyawa orang lagi. Kalau kamu terbunuh gimana? Hah? Kalau kamu terbunuh gimana? Jawab! Jawab! Kalau kamu terbunuh gimana? Mati! Kamu
tahu resikonya kematian. Kamu tahu resikonya kematian. Kenapa kamu lakukan? Tahu risikonya kematian tetap saja dilakukan. Ini sama saja di depan ada jurang, tapi tetap jalan. Ya salam! Di lokasi lain, pengejaran terus dilakukan. Seolah tak memikirkan keselamatan, pelaku tawuran kabur dengan ugal-ugalan. Tapi tepat di Jalan Kebon Kunir, Kedawung, Cirebon, permainan berakhir. Ketangguhan tim Raimas Presisi Polres Cirebon Kota berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku. Belum selesai, masih ada seorang pelaku yang harus dikejar. Namun banyaknya jalan tembus di permukiman membuat jejak si pemuda sudah tak lagi terasa. Anggota memutuskan balik kanan kembali ke titik awal penangkapan. Pemeriksaan dilakukan kepada 2 pemuda yang diamankan. MR kooperatif. Ia mengakui memang diajak tawuran oleh seorang teman. Mau main di mana tadi? Tadi mau main di... Mau main di... Lawan siapa? Nggak tahu akunya nama siapa. Bukan lagi soalnya. Tadi ngapain di sini-sini? Tadi diajak teman, Pak. Mau ngapain? Dibuang di mana? Udah Mau tahu. ngapain? Mau ngapain? Itu mau... Berasal dari Kampung Cilen, salah satu wilayah di kota Cirebon, keduanya masih berstatus pelajar. Tapi kelakuannya di luar batas wajar. Keluyuran tengah malam menenteng senjata tajam, tawuran. Kini mereka tertangkap tangan. Kamu dari mana? Sama punya Damsilen. Hah? Damsilen. Tamsilen. Tamsilen. Kamu satu ini, Iya, satu kelompok. Iya. Ada berapa orang tadi? Ingat dah, Bang. Berapa sajam tadi? Sama orang. Berapa sajam tadi? Dua. 2 sajam. Iya. Kejenis apa? Hah? Kejenis apa? Celurit sama? Macam. Sama? Perfect. Torbek. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya dibawa ke titik kumpul, menyusul pelaku lain di Polres Cirebon Kota. Tiba di markas komando, total 5 terduga pelaku dan 4 celurit dikumpulkan. Informasi terkait asal-usul senjata tajam mulai digali. Senjata beli di mana? Saya tanya. Beli apa code? Atau gimana? Online. Harganya berapaan? Harga segitu. Kau beli itu uang dari mana? Dari orang tua? Orang tua? Kamu udah kerja? Belum. Berarti dapat dari orang tua? Senjata tajam dan tawuran bukan untuk mainan atau ajang keren-kerenan. Sebaliknya, nyawa yang dipertaruhkan. Kalian berani juga kalau rame-rame doang kan? Kalau lagi rame berani, punya nyali besar. Giliran sendiri. Kayak kucing kena air kalian. Punya nyali besar harus diiringi dengan pola pikir yang benar. So, stop tawuran sebelum nyawa melayang. Sebuah rumah kos di Jalan Garuda 1 Kedawung, Cirebon didatangi tim Maung Presisi Polres Cirebon Kota bersama Satreskrim Polsek Kedawung. Diduga, di lokasi ini kerap disalahgunakan sebagai tempat prostitusi online. Tiba di TKP, pintu kamar pertama diketuk. Seorang perempuan membuka dengan perasaan dagdikduk. Untuk apa? Polisi mendatangi kamar kosnya. Selamat pagi, maaf mengganggu waktunya. Kami dari kepolisian berdasarkan informasi ada prostitusi di sini. Kita akan melakukan pengecekan. Kami minta waktu dari Mbak untuk bisa kita melakukan pengecekan. Coba bisa dinyalakan, Mbak. Lampu menyala. Seorang pemuda gerasak gerusuk bergegas mengenakan pakaiannya. Siapa dia? Oh, iya. Ya, nggak apa-apa. Nyalain lampunya. Ini suami istri. Hah? Teman. Nyalakan dulu. Nggak nyalain, Mbak.
Pemeriksaan identitas dilakukan. Keduanya mengaku bukan pasangan resmi, hanya teman biasa. Tadi siapa? Apa? Gimana? Dia teman. Bisa kita... Maaf ya, Mbak. Tadi kita ini. Suami bukan, pacar juga bukan. Tapi keduanya ada di satu ruangan, gelap-gelapan, tak berpakaian. Cuma main menjadi alasannya. Tapi sepertinya main keduanya kejauhan. Oh, Masnya pacaran atau apa? Pacaran biasa aja. Aku sih temen. Oh, tapi tidur bareng di sini. Bukan tidur bareng lagi main. Iya, sama anak aku sih soalnya. Kamu sini tinggal kamu siapa sama anak? Sama anak aku. Anaknya mana? Itu di lagi main sama anaknya. Kan ada bayi soalnya di sini. Perempuan berusia 24 tahun ini tinggal di kamar kosnya bersama sang anak. Tapi saat polisi datang, LS mengaku buah hatinya sedang dititipkan ke tetangga. Hal ini memicu kecurigaan anggota karena dari laporan warga, di tempat ini kerap terjadi praktik prostitusi berbasis aplikasi kencan online. Informasi mengenai layanan transaksi seksual online terus digali. Meski bekerja malam sebagai LC, LS mengaku bukan pelaku prostitusi via aplikasi. Saya kerjanya ya kerja malam, cuman apa ya, lebih tuh nggak masa nggak pakai posisi aplikasi apa kayak aplikasi kayak gitu. Dengan tegas LS mengaku ia bukan pelaku prostitusi yang dimaksud. Namun ia tidak menyangkal praktik prostitusi ada di sini. Semua akan dibuktikan. Selain identitas, pemeriksaan kamar kos juga dilakukan. Hasilnya, 4 bungkus alat kontrasepsi ditemukan. Gimana tuh, Bang? Ya, Ini buat alat pengaman prostitusi. Konsepsi. Ini siapa? Punya banyak? ya, Buat apa? ya, Buat ini. ya cuman saya nggak pakai aplikasi ya, apa ya? Tapi tadi sama Masnya berarti habis main. Belum sama sekali juga Allah. Sumpah. Mengaku tidak memakai aplikasi untuk bertransaksi, tapi pengakuan yang terus berubah dan temuan alat kontrasepsi membuat LS dan TM digiring ke Polsek Kedawung guna pemeriksaan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, berbekal informasi dari LS, anggota mendatangi kamar seberang. Hoki seumur hidup akhirnya terpakai. Si penghuni kamar tidak ada di lokasi. Tak hanya mengamankan pelaku tawuran, tim juga menemukan senjata tajam yang tergeletak di jalan. Bang, dapat di mana itu, Bang? Di kolong mobil. Di kolong mobil. Mari, jangan sekarang. Selain di lokasi terjadinya tawuran, tim 3P Polda Metro Jaya juga melakukan pengejaran ke dalam gang permukiman. Pegang. Pelarian para pemuda finish, mereka beserta senjata tajam sudah di tangan polisi.
kita menemukan salah satu senjata tajam yang dipakai untuk tawuran sama pelaku tawuran tadi. Ini salah satu pelakunya. Total 12 pelaku dibawa menuju lokasi terjadinya tawuran. Setibanya di TKP, situasi semakin tidak kondusif. Banyak warga berdatangan ke lokasi. Akhirnya, tim membawa para pemuda beserta 3 senjata tajam dan 2 petasan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Tim dan 12 pemuda tiba di kantor polisi. Para pelaku lanjut diperiksa. Apalagi kalau bukan soal keterlibatan mereka dalam tawuran. Salah satu pemuda yang diperiksa lebih dulu adalah IB. Ia mengaku terlibat tawuran. Meski pemuda berusia 20 tahun ini kekeh tidak membawa senjata tajam, ia jujur pada anggota berniat melempar beling ke arah lawan. Tawuran. Sering tawuran. Kalau sering dari arrangement. Kalau lawan gangster atau gangster lain bawa barang tajam. Kalau saya bawa beli ya nanya mereka orang. Aduh, untung saja tawurannya bisa dicegah oleh tim 3P Polda Metro Jaya. Ampun deh kalau sampai beneran terjadi. Kalau pas kita lagi melintas kan berabe jadinya. Antara bisa kena timpuk beling atau kena tebas senjata tajam. Bikin takut aja deh. Bribda Sipakar terus menggali informasi dari IB. Ironisnya, ia mengaku join tawuran demi mendapatkan kesenangan. Ya Tuhan. Tujuannya apa tawuran? Ya benar. Kalau nggak ada tujuannya manusia juga nggak mau. Gunanya tawuran apa? Gunanya tawuran? Buat senang-senang, Pak. Buat senang-senang. Iya, happy-nya di mananya? Bentuk happy-nya tuh di mana? Bacok orang, menang, musuh mental gitu. Iya, kalau musuh mental senang, terus ledek-ledekan. Mas sebagai apa? Admin, anggota doang. Adminnya yang mana? Makan nasi uduk kepedesan. Pulang-pulang perutnya sembelit. Sudah terciduk ikut tawuran, depan polisi kok masih aja berkelit? Bukti sudah ada, bisa-bisanya IB berkilah dari fakta. Bukannya berani berbuat, harus berani bertanggung jawab ya Mas Bro. Selain IB, pelaku berinisial ER juga tak luput dari pemeriksaan. Pemuda ini akhirnya jujur membawa salah satu senjata tajam. Bribda Barga dan Bribda Anton turun tangan menggali keterangan. Ajem, niat lu udah bukan nyelakain doang. Ini biar dari mana? Dikasih teman. Dikumpulnya di mana? Di bawah mobil, Pak. Terus teman-teman lu lagi? Ada yang mau lagi nggak? Banyak, Pak. Ya udah, gini intinya lu bawa ini, lu ikut tawuran, lu salah. Saya dipaksa sama orang situ, Pak. Kalau emang lu ngablu, mata lu aja udah merah kayak gitu. Nggak mabuk. Saya mabuk dari sore, Pak. Mabuk dari sore tuh ya, sampai malam. Sampai subuh, bro. Sampai subuh ya. Berarti itu udah tinggi banget tuh. Lu juga nggak tahu nih lu lagi di mana, jangan-jangan. The sky so high gitu ya. Waduh, beneran sampai ke angkasa tuh. Kayak gini bukan sih? Mainkan Om Editor. Editor, do your magic. Pemuda beserta barang bukti 3 celurit diamankan. Yang terciduk hari ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah lo, kenapa sis? Kok nangis histeris gitu? Cup, coba sini curhat sama kakak. Kenapa kok nangis? Takut kenapa? Berarti orang tua kamu nggak tahu dong, kamu izin nggak? Nih, kamu izin nggak sama orang tua kamu keluar? Tinggal sama siapa? Tinggal sama siapa? Nah, kamu harusnya nenek kamu keluar. Gak ada mau nggak peduli sama saya, gimana coba?
makanya yang nurut. Nenek kamu keluar kayak gini malah mengkhawatirkan dia di rumah. Jam segini udah mau jam 1 loh. Kamu perempuan apalagi kan? Kamu. Saya dibilang mabok. Saya kalau bohong nggak berani sumpah demi Allah. Saya mau ngomong hari dengan teman kamu. Udah ngomong, kamu minum. Bahkan sampai kamu guling-gulingan di jalan. Makin panjang curhatnya, makin ketahuan nih. LD ternyata sedang memiliki masalah dalam keluarganya. Sebagai pelampiasan, remaja berusia 15 tahun ini nekat mabuk-mabukan. Tidak hanya mabuk, anak sekecil ini ternyata juga ketahuan sudah putus sekolah. Ya Kamu masuk sekolah kan? Kelas berapa tadi? saya udah nggak sekolah. Udah nggak sekolah, umur berapa? Sekolah, putus sekolah atau gimana? Nggak sekolah. Umurnya berapa? 15. 15. Berarti harusnya masih SMP. Iya, kelas 3 aturan. Keluarin atau gimana? Saya keluar. Kenapa harus keluarnya? Ya karena orang tua saya udah nggak perlu ngapain. Kayak gitu. Kamu harus punya pola pikir yang maju. Sekolah itu kan buat pendidikan kamu. Kamu jangan nangis. Kan dinasehatin. Marah-marah. Kami juga kan kalau punya kasih dia bilang. Ya makanya kamu diikutin alur baiknya. Sekolah itu penting buat pendidikan kamu. Gak usah nangis, gak usah nangis. Gak usah nangis. Kenapa kok bisa sering berantem sama orang tua? Berarti kan ada penyebabnya dong. Gara-gara aku mau TKA, saya minta coba usahain laptop dulu. Bulan orang dipanggil katanya nggak bisa, udah nggak ada apa katanya. Ya udah saya gitu. Kayak gini juga dia nggak mau datang. Aura kasih foto bareng pelikan, dikipasin tipis-tipis biar gak gerak. Jangan pernah remehkan pendidikan, yuk sekolah lagi biar masa depan cerah. By the way, sesi curhatnya LD sudah masuk part 3 nih. Remaja ini terus mengeluarkan unek-uneknya di hadapan polisi. Saking beratnya masalah, ia juga menangis tiada henti. Pak, kalau orang tua saya masih nggak kayak, kalau orang tua saya peduli sama saya juga, saya nggak bakal kayak gini, Bu. Makanya. Baru pertama kali kan lagi kayak gini kena patroli polisi kan? Baru pertama kali, kemarin kayak gini nggak kena kan? Kemarin saya di rumah. Saya sih berharap ini jadi efek jerah kamu buat kedepannya. Kamu nggak ngelakuin kayak gini lagi. Jangan, Pak. Terus pelampiasan kamu kayak gini berarti kalau kamu kesel. Jangan, Pak. Anak, saya juga nggak bisa dilahirin. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Semua manusia yang dilahirkan itu ada anugerahnya dari Tuhan. Amarah LD terhadap orang tua seolah tak terbendung lagi. Tapi tim tetap setia mendengarkan curhatan LD sambil tipis-tipis memberikan nasihat. Walau berat minta ampun masalahnya, mabuk-mabukan bukanlah solusi ya, Dek ya. Kamu mau jadi... Ya makanya itu, kalau kamu kayak gini terus, nggak ada yang nyegah, nggak ada yang nasihatin, mau jadi apa ke depannya? Hei. Iya, kenal. Lari, iya. Lagi saya tuh. Hei, kau. Tangis seorang anak perempuan pecah di tengah kerumunan. Sang ayah yang menjadi sandaran hidupnya mendadak digiring polisi. Ayo kenal saya loh ya. Jadi apa-apain. Tapi jangan siapa. Iya, kan dia apa-apain.
iya. minta tolong bang ya. Ya kan, iya saya minta tolong ya dia main ya. Ya satu-satu sana saya minta tolong ya bang ya. Ya saya ya bang ya. Iya, iya. Iya, bentar dulu ya. Ya saya bang. Iya. Maksud apa Pak ini? Ayo tolong saya kan tadi ya. Meski air matanya tak berkesudahan, hukum harus tetap berjalan. Momen ini sekaligus menjadi pengingat para pengedar narkoba. Setiap pelanggaran tidak hanya berdampak pada pelaku, tapi ada keluarga yang ikut menanggung luka dan juga rasa malu. Iya, jauh sebelum upaya penangkapan ini terjadi, target yang seorang bandar sabu telah masuk dalam radar tim Kobra Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah. Inilah detik-detik persiapan tim opsional. Strategi dirancang dengan matang, mencegah target melarikan diri. Siapin rumput untuk makan zebra. Jangan lupa airnya supaya tidak dehidrasi. Awas, ada tim Kobra. Sekali beraksi, bandar keok di lokasi. Tim tiba di lokasi target tepat di Jalan Raya Padang Ratu, Anak Tuhan, Lampung Tengah. Ini kan? Mas yang bukan ini. Ini kan? Ya, Mas gimana? Yang mana? Ini Pak. Tanpa aba-aba, tim langsung menerobos masuk ke dalam rumah, mengunci target seorang bandar sabu berinisial AS. Saat tim bersiap menggerebek, AS terpantau bersembunyi. Target sudah di tangan, tapi AS masih saja memberontak. Sekuat tenaga melepaskan cengkraman anggota. Bandar. Barang bukti berupa 3 klip sabu ditemukan terjatuh di lantai, tepat di lokasi AS bersembunyi. Pak, barang bukti sudah di depan mata, polisi juga sudah di mana-mana, tapi kok masih niat kabur sih? Akhirnya, anggota memborgol kedua tangan AS. Sebagai bandar, barang bukti yang ditemukan masih tergolong sedikit. Ayo, di mana sisa sabunya, Pak? Kalau di total nih, berat sabu yang diamankan hanya mencapai 0,68 gram. Pihak keluarga yang berada di dalam rumah menyaksikan langsung penangkapan AS. Mereka diminta untuk kooperatif dan tidak menghalangi tugas kepolisian. Meski barang buktinya real, laki-laki berusia 50 tahun ini masih saja ngeles. Menyangkal paket sabu ini miliknya dan hanya titipan teman. Sudah ada, ya? Ya, pastilah kamu ngomongnya punya siapa? Ini kamu dudukin tadi. Tanpa basa-basi, anggota menggelandang ayah dari 4 anak ini ke mobil. AS fix diamankan. Saat AS digiring anggota, anak bungsunya menangis. Ia tidak pernah menyangka ayahnya berurusan dengan polisi.
Miris, sosok yang ia panggil ayah hari ini pergi dengan borgol di tangan. Meski pilu, tapi semua harus direlakan. Berapa ambil sehari? Makan berapa? Kecil berapa hari habis? 4 hari 5 hari. 4 hari 5 hari. Iya. Ambil sendiri apa diantar ke tempat? Ya, antar. Antar. Siapa siapa? Siapa yang antar? Dula sendiri apa dia mutus orang? Hah? Mutus orang nggak? Orang. Oh, iya santai aja. Berapa tangan saya? Iya berapa sijinya? Allah. Berapa sijinya saya tanya? Ya. Berapa belinya? Setor ke dia berapa? 1.000 itu lah. Dia yang antar ke rumah. Anak buahnya. Siapa anak buahnya? Saya tahu tuh. Tahu yang ada bahan. Iya. Tahu? Jadi kalau bahan habis kamu lihat Iya, minta bagi sama dia. bagi. Tapi transfer apa gimana? Transfer apa? Barang datang kamu dikasih apa? Barang datang kamu kasih cash. Berarti nunggu habis. Lah, utang. Utang. Tak sampai 1 minggu, sabu seberat 1 gram yang AS pesan bisa ludes seketika. Ada yang laku terjual, ada pula yang habis dikonsumsinya sendiri. Selain AS, nama pemasok sabu berinisial DL juga sudah dibidik tim Kobra Satres Narkoba Polres Lampung Tengah. Rumah udah digerebek berapa kali? 2 kali, Kang. 2 kali apa 3 kali apa 5 kali ini? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Emang kayak yang ini ya? Iya. Ya.